penerimaan rawat inap. Di situ nanti bakal ada ngisi tindakan di ruangan, kedua tindakan radiologi, ketiga laboratorium, keempat resep. Itu yang paling utama. Terus ada beberapa tambahan nantinya, yaitu medical record, mutasi pasien. Mutasi pasien itu untuk perpindahan. Pertamanya kalau pasien itu di ruangan kita mau dipindahkan ke ruangan lain ya melalui fasilitas mutasi. Terus keempat, pasien pulang, memulangkan pasien. Oke, kita langsung aja login. Silahkan pakai user masing-masing. Oke, bisa enter, bisa klik masuk, boleh aja. Oke, sekarang ketika kita login sesuai dengan ruangan masing-masing bakal muncul seperti ini, karena kita udah ada tadi yang didaftarkan dari orang pendaftaran, langsung masuk ke ruangan kita dengan seperti ini. Ini dia tujuan ruangan PIP, yaitu ruangan kita sendiri. Dokter DPCB-nya ini penjaminnya umum. Kalau dia BPJS bakal di sini tertulis BPJS ya. Terus ini RM-nya 534340, 54340, maaf. Kemudian kita cocokkan dengan status yang masuk dengan kita. Kalau udah cocok, tanggalnya udah cocok, ini tanggal masuk dia tanggal 15 bulan 10 2022 jam 15 atau jam 3 ya, jam 3 sore. Kalau udah jelas seperti ini boleh diterima. Tapi kalau tanggalnya ini tidak sesuai, silakan konfirmasi ke admisi, jangan dulu diterima. Konfirmasi dulu ke admisi, kasih tahu bahwasanya tanggalnya tidak sesuai. Oke, kalau sudah sesuai, kita anggap ini sudah sesuai, terima. Yes. Nah, terus kita pilih history ini, history kunjungan. Kemudian ini history dia yang udah selesai, sebelumnya udah pernah berobat ke poli interna. Mungkin di beberapa orang ini nggak bakal muncul karena ini aksesnya nggak dikasih biasanya. Kita ambil yang selesai ini. Di sini ada segitiga, ambil pasien berada di ruangan, pilih. Klik lagi, pasien berada di ruangan. Oke, ini tanggal masuknya tanggal 15, sedang dilayani. Lihat, klik lihat. Oke, di sini ada menu rekam medis, layanan, laboratorium, radiologi, resep, laporan operasi, pemakaian O2, mutasi, pasien pulang. Jadi yang kita pakai di sini untuk sementara kita layanan dulu, laboratorium, radiologi, resep sama mutasi nantinya sama pasien pulang, dan yang lainnya menyusul. Oke, kita fokus ke layanan dulu. Layanan ini sama kayak tadi ya, di rawat jalan juga. Layanan ini khusus untuk tindakan yang kita lakukan di ruangan, contoh seperti pemasangan kateter, visit dokter, personal hygiene, dan lain-lainnya. Oke, pilih menu layanan ini. Nah, di sini ada daftar tindakan ya, ada juga harganya gitu. Tapi disarankan di sini boleh ya double klik nanti pindah ke sini, tapi disarankan jangan dari sini. Kita masuk
pilih layanan ini, klik layanan, kemudian masuk ke sini. Tanggal tindakannya sesuaikan ya. Contoh kita entry visit dokter. Oke, visit dokter spesialis. Dan ini pencarian nggak harus lengkap ya. Dengan mengetik kata visit bakal muncul itu. Oke, kemudian kalau udah terisi spesialis, klik tambah tenaga medis ini karena berhubungan ini kan ada dokternya. Oke, dokter pilih. Siapa tadi dokternya? Ini contoh Susanto. Ini hanya data dummy ya, bukan data yang sesungguhnya karena untuk kebutuhan pembelajaran. Oke, simpan sampai muncul ada nanti di sini. Oke, sorry karena agak lambat kita di sini pakai jaringan wifi makanya lambat. Ini kita batalkan satu ya. Oke, yes. Oke, selanjutnya kita ambil contoh, ada nih pemasangan kateter tadi ya. Udah. Kemudian tindakan medis baru, untuk mengentry tindakan baru. Contoh, klik. Nah, ini kan kosong ya. Langsung pilih pasang kateter. Coba pasang aja. Oke, banyak ya. Ini pasang kateter langsung dapat. Nah, contoh di sini tambah tenaga medis karena ini ada orangnya. Ini dokter ini diklik sampai muncul segitiga gini, pilih paramedis karena kan yang buat paramedisnya kan gitu. Nah, contoh siapa ya? Ini ada datanya nih. Pilih siapa perawatnya, simpan. Oke, kan udah muncul kan pasang kateter. Nah, terus ada lagi nih personal hygiene, tambah lagi tindakan medis baru. Nah, kemudian isi lagi. Kita ngisi personal hygiene. Oke, dapat. Dan siapa tenaga medisnya? Tambah tenaga medisnya. Pilih ini paramedis. Siapa? Contoh kayak yang tadi lagi. Siapa tadi namanya? Ada nih PW ini. Oke, simpan. Oke, dan seperti inilah seterusnya. Ini biasanya di entry tiap hari ya, sesuai dengan kebutuhan lah. Kalau ada tindakan di waktu itu yang baru ya silahkan diisi dengan catatan seperti tadi. Oke, untuk layanan udah kita anggap selesai. Terus masuk laboratorium. Ini kita anggap jika tindakannya ada laboratorium. Nah, oke, pilih laboratorium, pilih tujuan laboratoriumnya. Di sini nanti ada laboratorium. Terus silakan masukkan diagnosanya. Contoh di sini saya buat dispepsia. Terus tanggalnya sesuaikan. Seharusnya kalau udah tepat waktu ini nggak perlu lagi kita utak-atik ya. Nah, kemudian boleh cari tindakan melalui dengan pencarian ini, atau boleh di scroll aja ke bawah. Tapi saya sarankan sih cari aja ya. Contoh kita ambil SGPT atau SGOT, SG aja lah. Nah, dia muncul dua-duanya, SGPT sama SGOT. Kemudian double klik. Nah, sampai pindah seperti ini. Nah, kemudian tambah lagi contoh SGPT. Nah, muncul lagi kan. Contoh ada yang salah nih ya, SGPT-nya enggak ya, cuma SGOT aja. Silahkan diklik ini, hapus. Nah, terus kita mau nambah lagi nih darah rutin ya. Ketik darah aja pun udah muncul ini. Oke, pilih darah rutin, double klik. Nah, muncul. Jika sudah selesai, udah pas, kirim order. Oke, untuk pengisian atau entrian laboratorium sudah selesai. Nah, kita beralih ke radiologi. Pilih radiologi, menu radiologi di sini.
Ya sama, caranya sama dengan laboratorium tadi, cuma beda-beda tipis. Oke, pilih tujuan radiologi, kemudian ini dokternya nanti kalau nggak terisi otomatis isi aja bisa nih. Ini berhubung terisi otomatis nggak perlu diisi lagi. Oke, diagnosa dispepsia. Kemudian kita entry apa ya, coba run ini aja, apa namanya, apa sih itu, scanning. Ini dicari aja di sini ya, boleh scroll juga boleh. Scan ya, tanpa kontras, double klik sama kayak tadi. Kemudian schedule itu kita ambil kata delnya aja, nggak harus ngetik secara lengkap, tapi cukup ketik ada kata-kata dari tindakan tersebut aja. Contoh mau schedule, kita ketik del aja udah, kemudian enter, nah, dapat. Atau boleh klik tanda lensa ini, kemudian double klik di tindakannya sampai muncul di sini. Jika ini sudah sesuai dan tidak lagi tambahan lagi, nah kemudian kirim order. Belum masuk ya. Oke, baru masuk. Sorry agak lambat karena jaringannya kali ini. Nah, di sini kita bisa lihat apa yang barusan kita kirim tadi, ke radiologi. Melalui di sini daftar order. Nah, ini tadi nomor transaksinya atau invoice-nya, tujuannya, tanggalnya. Coba diklik di sini aja. Nah, muncul kan? Nah, ini tadi yang kita entry tadi. Tapi jika ini tidak sesuai, ada yang salah, sebelum diterima orang radiologi bisa dibatalkan melalui yang diklik batalkan. Tapi saya sarankan kalau memang nggak perlu jangan dicoba ya. Oke. Dan jika sudah diterima orang radiologi, ini bakal hilang nggak di sini lagi dan bakal muncul di riwayat. Nah, di sini nanti kita bisa nengok jikalau udah diisi hasilnya nampak di sini. Oke. Untuk entry atau pengisian tindakan radiologi sudah selesai. Kita beralih ke e-resep. E-resep ini untuk entry obat atau pengisian obat. Kemudian pilih depo layanan. Di sini ada beberapa yang harus dipilih ya. Ini boleh disesuaikan, terserah. Dan ini yang penting, ini pilih depo layanan wajib pilih apotik atau nanti farmasi sesuai dengan farmasinya. Dan masuk non racikan, masukkan nama obatnya. Contoh kita parastamol. Saya nggak perlu ketik parastamol lengkap, tapi saya cuma ngetik mol aja karena parastamol itu mengandung kata mol. Nah, ini muncul ya. Jumlahnya masukkan berapa jumlahnya, contoh 3. Kemudian dosisnya buat, ini opsional ya, mau buat boleh, mau enggak boleh juga. Keterangannya juga boleh, tapi saya di sini saya kosongkan. Kemudian buat resep sampai muncul di sini. Nah, masih ada lagi, kembali lagi ke sini, isi lagi. Contoh ranitidin. Saya ketik rani aja udah dapat nih. Ranitidin tab. Masukkan berapa obatnya? Contoh 3 juga. Terus dosisnya 3 kali 1. Buat resep lagi. Nah, saya tambah lagi nih. Apa ya? Mol. Kasih amoxilin. Saya ambil linnya aja, kata linnya aja belakangnya.
Nah ini dapat nih amoxicillin 3 biji, 3 tablet. Terus pemakaiannya, dosisnya 3x1, 2 resep. Nah ini daftar obat yang mau dipesan ke radiologi. Coba dicek, kalau udah sesuai kirim order. Tapi jika salah satu ini ada yang salah, contoh saya amoxicillin nih, oh nggak tepat gitu, saya boleh hapus nih sebelum dikirim order. Oke, jika sudah, kirim order. Nah, di sini juga kita bisa lihat ya, sama kayak daftar radiologi tadi, masuk daftar order yang kita pesan tadi. Nah, ini obatnya. Dan ini masih bisa dibatalkan jika tidak sesuai. Dan kalau jika sudah diterima, kita nggak bisa lagi, udah masuk kode riwayat. Oke, untuk resep modulnya udah selesai ya.